Selamat siang sahabat Sukuti Channel dan sahabat tani dimanapun Anda berada. Harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan terus bekerja dengan semangat di perkebunan kita. Adapun yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bahwa saya sebagai petani kelapa sawit yang sudah lama cukup banyak melakukan pekerjaan di sawit, dan saya tidak melakukan kastrasi pada bunga pertama pada tanaman kelapa sawit. Ini saya lakukan karena menurut saya kastrasi adalah salah satu percepatan mendapatkan buah yang besar, dan dilakukan pembuangan pada bunga pertama pada tanaman kelapa sawit sehingga mempercepat pertumbuhan buah secara bersaiz besar, dan juga melakukan tindakan yang tidak alami. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering terjadi di perkebunan besar juga saya lihat, dan beberapa kali saya sudah pernah melihat juga di pertanian besar, di perusahaan-perusahaan CPO besar seperti di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada waktu itu pertanian kelapa sawit di Malaysia maksud saya. Jadi mereka melakukan kastrasi untuk mendapatkan buah yang cepat besar setelah melakukan pemotongan pada bunga pertama pada tanaman kelapa sawit. Itu juga berlaku banyak saya lihat di kalangan petani swadaya. Namun saya pribadi tidak melakukan kastrasi. Alasan saya tidak melakukan kastrasi adalah tanaman itu adalah salah satu yang membutuhkan tingkat perawatan yang tinggi. Itu salah satu mengapa saya tidak melakukan kastrasi. Pemotongan bunga pada pertama itu adalah salah satu pengkerdilan dan melakukan seperti pemaksaan kepada tanaman untuk cepat menghasilkan buah yang lebih besar. Jadi bunga-bunga pertama itu dipotong lalu dibuang dan dilakukan pemupukan dengan cepat, dan memang hasilnya signifikan dengan melakukan kastrasi. Saya juga sudah memantau beberapa tanaman. Jadi di beberapa bulan kemudian akan tumbuh dan muncul bunga yang lebih bersaiz besar dan memiliki buah yang lebih besar dengan cepat. Namun saya tidak sependapat secara pribadi terhadap tanaman dengan melakukan kastrasi ini. Saya lebih memilih pertumbuhan buah secara alami dengan melakukan periodik panen yang tepat, pemanenan buah yang masak, dan juga kita melakukan pemupukan secara periodik. Itu adalah hal yang lebih baik menurut saya, karena memanen buah yang masak dan melakukan pemupukan dengan periodik yang tepat sudah cukup untuk menghasilkan buah yang bagus. Jadi ada kalanya pada pertumbuhan tanaman berikutnya, tanaman yang tidak melakukan kastrasi lebih efektif dalam menghasilkan buah daripada tanaman yang dilakukan kastrasi. Walaupun saya juga melihat bahwa inti daripada pemupukan di perkebunan yang memiliki dana dan budget yang besar, melakukan pemupukan secara jor-joran dan melakukan periodik panen yang tepat secara benar dan bagus, sehingga mereka lebih memiliki kualitas daripada perkebunan masyarakat ataupun perkebunan swadaya. Tapi pada intinya adalah tanaman yang memiliki buah yang lebih produktif, dan sudah saya alami sendiri di lapangan dan berpuluh-puluh tahun. Bahkan tanaman sawit itu adalah saya tanam sendiri, dan saya ada di lapangan secara terus-menerus
berpuluh-puluh tahun ini, sehingga saya lebih melihat bahwa tanaman yang tidak dilakukan kastrasi jauh lebih produktif daripada tanaman yang dilakukan kastrasi. Nah, ini adalah pendapat saya yang langsung saya temukan, kalkulasi, dan juga saya melakukan beberapa kunjungan di banyak kebun. Juga saya sudah bertukar pendapat dengan banyak petani swadaya yang tidak melakukan kastrasi dan petani yang melakukan kastrasi. Sekaligus saya juga seorang pemilik kebun kelapa sawit, langsung menanam dari awal, ikut langsung memanen, langsung melihat perkembangan, langsung ikut terjun di pemupukan, dan juga saya juga ada di lapangan setiap hari. Jadi saya memantau dengan kalkulasi yang tepat, dan juga saya melakukan sampling dan juga uji coba beberapa kali, dan testing terhadap pemupukan, testing terhadap beberapa jenis bibit. Saya melihat no kastrasi adalah pilihan saya, dan tidak melakukan kastrasi adalah bagi saya keputusan yang tepat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, sahabat tani dan sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Tapi apapun keputusan sahabat tani adalah pilihan sahabat tani, dan bisa Anda coba juga melakukan testing apakah kastrasi lebih baik daripada tidak melakukan kastrasi. Dan ini perlu Anda coba sebagai petani. Dan juga saya juga menyarankan kepada sahabat tani sekalian agar sering melakukan testing terhadap jenis pupuk. Cobalah beberapa pohon dan gunakan pupuk yang berbeda, dan survei hasilnya beberapa bulan kemudian. Begitu juga dengan kastrasi, begitu juga dengan bibit, begitu juga dengan produk panen. Cobalah lakukan testing dan uji coba dalam pertanian. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya sampaikan kepada sahabat tani sekalian bahwa pengalaman yang langsung kita kerjakan adalah guru yang terbaik. Saya kira itu yang bisa kita sharing pada pagi menjelang siang yang mendung ini. Perlu kami sampaikan kembali bahwa saya memang langsung menanam dari 15 tahun yang lalu, dan juga sudah banyak melakukan pekerjaan di perkebunan, sudah banyak melihat pertanian di negara tetangga juga, dan di beberapa perkebunan besar di Kalimantan dan Jambi. Jadi saya sangat paham betul bahwa struktur dan kesuburan juga sangat menyokong pertumbuhan dan produksi. Jadi kesuburan lahan dan curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi jumlah produksi pada tanaman kelapa sawit. Namun pada intinya bukan pada kastrasi. Kastrasi pendapat saya hanyalah untuk mempercepat proses pertumbuhan buah menjadi lebih besar, sehingga periode panen dapat dipercepat. Jadi pada bunga pertama itu dilakukan pembuangan, dalam beberapa bulan kemudian buah menjadi bersize besar karena muncul bunga baru yang lebih besar. Namun ingat, tanaman memiliki tingkat resistensi stres yang tinggi jika dilakukan secara paksaan pada tanaman. Lakukanlah pemupukan yang tepat, periode panen yang bagus dan terjadwal. Panenlah buah yang masak. Lakukan perawatan dengan pupuk alami dan pupuk kompos. Tambahan saya sampaikan, petani harus betul-betul bisa memahami apa yang dikerjakan. Petani juga harus betul-betul mengkalkulasi setiap tindakan. Petani harus cerdas. Petani harus betul-betul punya pengalaman dan
melakukan referensi beberapa contoh pada sahabat kita. Ini saya kira inti daripada pembicaraan kita pada pagi ini. Lakukan referensi kepada beberapa petani yang berpengalaman dan dapatkanlah informasi yang tepat, akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Terima kasih sahabat tani. Saya Sukuti Irawan Barus mengucapkan sekali lagi terima kasih. Tetap semangat apapun kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.